Halo bos, terima kasih telah klik video ini. Kembali lagi di channel CEO Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Bird Box Barcelona yang rilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang wabah misterius yang menyerang kota Barcelona. Wabah tersebut membuat kita, jika membuka mata, kita akan melakukan bunuh diri. Film ini sequel sekaligus spin-off dari film Bird Box yang terbit pada tahun 2018 silam. Film ini mengambil latar belakang di kota Barcelona. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke pembahasannya. Let's do the go! Scene berawal dari memperlihatkan seorang pria yang bernama Sebastian yang sedang bermain sepatu roda dengan putrinya. Terlihat Sebastian sangat menyayangi putrinya tersebut. Tiba-tiba Sebastian mendengar seorang yang mencoba mendobrak pintu mereka. Sebastian pun bergegas melihat siapakah orang itu. Akan tetapi mereka adalah para penjahat yang merampas barang-barang milik Sebastian. Sebastian mencoba melawan dan ia sempat melirik ke putrinya dan putrinya menggelengkan kepala. Sebastian pun merelakan barang-barangnya diambil penjahat itu. Lalu Sebastian mengajak putrinya keluar rumah dengan menggunakan kacamata hitam. Ternyata kota Barcelona sedang kacau. Banyak mayat yang berserakan di sudut kota. Ketika Sebastian di luar rumah, mereka bertemu dengan penyintas. Sebastian menyapa mereka dan meminta tolong bahwa ia terluka dan meminta makanan. Penyintas mengajak Sebastian dan putrinya untuk menuju markasnya. Sebastian, agárrate a la puerta. Di markasnya, Sebastian kaget. Ternyata di sana banyak orang yang masih hidup. Sebastian langsung ditangani oleh dokter yang ada di sana karena pukulan para perampok tadi. Sebastian diajak makan oleh para penyintas. Sebastian bertemu dengan orang yang matanya dijahit, dan katanya orang tersebut ia trauma dengan para pelihat. Pelihat di sini adalah para orang-orang yang memaksa membuka matanya untuk melakukan bunuh diri. Ketika malam, Sebastian mencari kunci bus di sebuah ruangan. Sebastian mencoba beberapa kunci yang cocok untuk bus yang sedang ditempati penyintas tidur. Dokter yang menangani luka Sebastian pun memergoki Sebastian yang sedang mencoba kunci tersebut. Namun Sebastian tidak menghiraukannya. Pada akhirnya kunci yang cocok ketemu dan anehnya Sebastian menyalakan bus dan menginjak gas bus tersebut. Orang di dalam bus tersebut pun panik. Karena mereka sedang tidur nyenyak, tiba-tiba busnya berjalan. Bus pun keluar dari markas dan sempat menabrak seseorang. Bus keluar dan terbalik ketika menabrak sebuah mobil yang terparkir. Sebastian pun keluar dengan mata terbuka dan ia tidak kenapa-kenapa. Ternyata Sebastian adalah seorang komplotan para pelihat. Satu persatu orang yang keluar dengan mata terbuka pun melakukan bunuh diri. Dokter yang sempat mengobati Sebastian keluar dengan mata tertutup. Sebastian yang menjadi komplotan para pelihat pun membuka paksa mata dari dokter tersebut. Dokter tersebut pun langsung bunuh diri. Satu orang malah bunuh diri dengan cara membakar bus tersebut dan meledakannya dengan orang-orang yang masih di dalam bus. Selang beberapa waktu, Sebastian bertemu dengan putrinya Anna, dan ia tanpa penutup mata. Anna pun berkata, "Kamu tidak usah bersedih, kamu sudah benar ayah." Ternyata Anna ini adalah halusinasi dari Sebastian saja, karena Anna sudah meninggal. Scene berpindah menunjukkan kejadian pada 9 bulan yang lalu, di mana virus itu mulai tersebar. Saat itu Sebastian sedang bekerja di kantor.
Mereka dihebohkan oleh virus yang membuat orang-orang melakukan bunuh diri ketika membuka matanya. Sebastian pun bergegas pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah. Ketika kereta itu datang, orang-orang malah melompat menabrakkan pada kereta tersebut. Sebastian memilih untuk berlari pulang karena orang-orang sudah mulai aneh. Sebastian mendapatkan telepon dari istrinya dan mengatakan bahwa putrinya masih ada di sekolah. Sebastian pun langsung berlari ke sekolah untuk menjemput anak-anaknya itu. Untung saja, Anna baik-baik saja. Anna pun bergegas dibawa pulang oleh Sebastian. Ketika mereka melewati gereja, mereka bertemu dengan pastor. Pastor tersebut mengatakan bahwa zaman kenabian telah kembali lagi sekarang. Hanya orang pilihan-pilihan saja yang mendapatkan mukjizat. Sebastian tak mengerti apa maksud dari pastor tersebut. Saat Sebastian hampir tiba di rumah, ia melihat istrinya yang akan pergi. Ketika Sebastian akan menghampirinya, malah istrinya itu tertabrak mobil. Scene berpindah memperlihatkan Sebastian dan Anna sedang berjalan menggunakan penutup mata. Di dalam perjalanannya, Sebastian menemukan mayat-mayat yang menggantung diri. Anna berkata bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Ketika Sebastian sedang memantau sudut kota, Sebastian menemukan seseorang wanita yang sedang mengambil obat di dalam apotek. Sebastian pun bergegas mendatanginya. Secara tiba-tiba, Sebastian diserang seekor anjing. Ternyata wanita itu dijaga oleh 2 orang yang membawa anjing. Penyintas ini lebih berhati-hati dengan orang asing. Namun Sebastian mencoba menjelaskan bahwa ia tahu tempat generator listrik. Dengan itu, para penyintas itu membawa Sebastian ke markasnya. Di dalam markas, Sebastian sudah disambut dengan orang yang ada di situ. Seorang pria brewok bernama Rafa langsung menginterogasi Sebastian dengan menyenter muka Sebastian. Sebastian pun diberi beberapa pertanyaan. Namun Sebastian menjelaskan bahwa ia anggota kelompok dari penyintas juga. Akan tetapi kelompoknya sudah habis karena ulah para pelihat. Namun Rafa tidak peduli akan hal itu. Ia mempertanyakan tentang di mana generator tersebut. Sebastian akhirnya mengaku bahwa ia tadi telah berbohong atas pengetahuannya di mana generator tersebut. Ia beralasan bahwa ia terpaksa berbohong karena ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Rafa pun marah dan berniat mengeluarkan Sebastian dari markasnya. Untung saja ada gadis kecil yang bernama Sofia. Ia berkata menggunakan bahasa Jerman yang melarang Rafa untuk mengusir Sebastian. Sebastian yang juga bisa bahasa Jerman sangat berterima kasih kepada gadis tersebut. Claire juga menyuruh Sebastian untuk tinggal bersama mereka. Mereka semua tidak bisa berbahasa Jerman. Claire pun menyuruh Sebastian untuk bertanya kepada Sofia bagaimana ia bisa terpisah dengan keluarganya. Ia berkata pada saat wabah itu mulai menyebar, ia dengan ibunya berniat mendatangi suatu tempat yang berada di suatu bukit. Tempat ini menjadi pengungsian atau penampungan bagi orang-orang. Namun di tengah jalan, Sofia tertabrak oleh seseorang dan ia tertinggal dan akhirnya ia terpisah oleh ibunya. Claire pun berkata bahwa ia menemukan Sofia di suatu tempat dan Sofia sedang dalam keadaan ketakutan. Sebastian mengatakan bahwa mereka harus pergi dari sini dan menuju ke tempat yang Sofia katakan. Karena di sini mereka akan kesulitan mencari makanan, sedangkan di pengungsian akan banyak makanan. Pria bernama Octavio pun setuju dengan ide Sebastian, meskipun kakek lansia tidak setuju dengan ide tersebut, karena ia beralasan bahwa mereka sudah tua dan tidak akan kuat ketika akan menaiki bukit tersebut. Namun, Claire berjanji ia tidak akan meninggalkan seseorang pun. Dengan itulah mereka setuju dengan ide Sebastian dan perjalanan ke bukit yang dimaksud Sofia pun akhirnya dimulai.
Octavio memimpin perjalanan tersebut dengan anjing yang biasanya mereka bawa. Mereka pun menemukan sebuah peta dan berharap menemukan jalan tersebut. Waktu sudah malam, mereka sudah berjalan seharian. Mereka pun memutuskan beristirahat di suatu tempat. Scene berpindah memperlihatkan Sebastian yang sedang mengobrol dengan Claire. Sebastian teringat anaknya ketika melihat Sofia. Mungkin Anna sudah sama besarnya seperti Sofia. Dan Sebastian juga teringat istrinya. Malam pun berlarut, dan ketika semua orang-orang sudah tertidur, Sebastian secara diam-diam memotong tali yang terikat oleh anjing yang mereka bawa sebagai penjaganya. Tujuan Sebastian melakukan itu adalah agar mereka semua kesulitan untuk mencari jalan. Keesokan harinya, ketika mereka di perjalanan, mereka mendapati sosok yang misterius. Sosok tersebut ingin mereka semua untuk membuka penutup matanya. Mereka semua pun berusaha tetap untuk menutup matanya. Namun anjing yang mereka bawa pun menghilang. Anjing-anjing yang terlepas berubah menjadi ganas dan menggigit tangan dari Roberto. Octavio berhasil menemukan tempat yang aman. Ia pun langsung menyuruh mereka untuk ke tempat itu dengan cara meniup peluitnya. Mereka pun satu persatu masuk ke tempat itu. Ketika mereka sudah sampai di dalam, Octavio pun bertanya di mana Rafa. Lalu Roberto pun menjawab bahwa Rafa sudah meninggal. Claire pun curiga atas terputusnya tali anjing yang mereka bawa, karena menurutnya itu tidak beres. Namun Octavio menyangkalnya dan berkata bahwa itu semua sudah takdirnya. Sebastian yang sedang berjalan pun melihat Sofia yang sedang ketakutan. Sebastian memberikan sebuah kalung kepada Sofia agar ia tidak takut lagi. Sebastian teringat di masa lalu. Ternyata Sebastian ketika bertemu dengan pastor yang bersama Anna, pastor itulah yang memberikan kekuatan kepada Sebastian. Disitulah Sebastian menjadi seorang pelihat. Saat Sebastian sedang sendiri, ia didatangi oleh Claire. Claire berkata bahwa makhluk tersebut sedang menggoda keyakinannya dan memperingatkan Sebastian agar tetap kuat dan hati-hati. Di sisi lain, Roberto yang digigit oleh anjing sekarang mulai terasa kesakitan. Octavio mengajak Claire dan Sebastian untuk mencari obat di tempat ini. Sebastian dan Claire mendapat tugas untuk menutup jendela di beberapa ruangan. Waktu di ruang makan, Sebastian pun berkata sudah menutup semua jendela. Namun jendela di ruang makan itu masih terbuka. Octavio yang tidak memakai penutup mata itu langsung menusuk perutnya dengan pisau. Claire pun mendatangi mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sebastian mengatakan bahwa Octavio telah melakukan bunuh diri. Mereka berdua langsung menemui Roberto, sembari Claire sudah menemukan obatnya. Mereka semua pun kembali berduka atas meninggalnya kelompok mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan, ada seorang penyintas yang menyerang Roberto dan Isabel. Istrinya pun pasrah karena mereka berdua sudah lansia. Mereka pun menyuruh Sebastian, Claire, dan Sofia untuk kabur. Mereka bertiga berhasil kabur dan menemukan tempat yang aman. Claire menaruh curiga pada Sebastian dan langsung mengambil kacamata hitam milik Sebastian yang itu tidak benar-benar tertutup. Claire pun akhirnya mengetahui siapa dalang dari semua ini. Sebastian pun menjelaskan bahwa niat awal dia adalah memang membuka mata komplotan mereka. Namun Sebastian berubah pikiran setelah bersama Claire dan Sofia. Claire dan Sofia pun sudah tidak percaya lagi. Mereka meninggalkan Sebastian dan melarikan diri, takut dibuka matanya dengan Sebastian.
Sebastian mencoba mengejar mereka berdua. Di saat Sebastian mengejar, Sebastian bertemu dengan Anna yang menyuruh ayahnya untuk membuka penutup mata dari Sofia. Sebastian pun teringat bahwa Anna sudah meninggal dan Anna adalah halusinasinya saja. Sebastian pun teringat pada masa lalu, di mana Anna dipaksa membuka penutup mata oleh pastor yang menjadikan Sebastian sebagai pelihat. Anna pun langsung melakukan bunuh diri. Itulah mengapa Anna tewas di masa lalu. Sebastian yang telah sadar itu pun meminta maaf kepada Claire atas perbuatannya telah membuka penutup mata dari teman-temannya. Dan ia berjanji akan melindunginya dan akan membawa mereka ke tempat perlindungan. Sebelum berangkat, mereka bertemu dengan pelihat lainnya yang ingin membuka penutup mata dari Claire dan Sofia. Sebastian melawan pelihat itu. Dia berhasil membunuhnya. Sebastian pun langsung membawa mereka berdua untuk memasuki sebuah mobil dan akan melakukan perjalanan ke tempat perlindungan. Para pelihat yang dipimpin oleh pastor itu masih mengejar mereka. Pada akhirnya, Sebastian dan mereka berdua telah sampai di tempat perlindungan. Sebastian menyuruh Claire dan Sofia untuk masuk terlebih dahulu. Sebastian mencoba menghalangi para pelihat itu dengan cara membakar mobil yang telah diparkir di tengah gerbang. Claire dan Sofia yang sudah di atas, mereka berdua pun mencari cara untuk menjalankan kereta gantung. Claire pun kesusahan mencari bagaimana cara menghidupkan kereta gantung tersebut. Pada akhirnya, Claire melihat lonceng yang cukup besar dan membunyikannya. Kereta gantung tersebut akhirnya bisa menyala. Sebastian yang masih berurusan dengan para penglihat itu berhasil membunuh si pastor dengan tongkat stainless. Di sisi lain, Claire dan Sofia pun berhasil melompat ke kereta gantung. Claire dan Sofia telah meninggalkan Sebastian yang masih tergeletak kelelahan setelah bertarung melawan para penglihat. Claire dan Sofia telah tiba di tempat perlindungan. Ketika di gerbang, dia sudah disambut dengan anggota militer dengan senjata. Mereka berdua pun diinterogasi oleh mereka. Claire dan Sofia yang tak terlihat seperti orang penglihat itu langsung dibawa masuk oleh para militer. Sofia pun kaget dan gembira. Ternyata ia bertemu dengan ibunya berada di sana. Militer pun sempat melarang ibunya untuk mendekati putrinya itu. Namun, ia menjelaskan bahwa Sofia adalah anak kandungnya. Di dalam ruang pemeriksaan, Claire diperiksa sampel darahnya. Ternyata Claire manusia normal. Claire pun bertanya, kenapa tidak percaya jika Claire adalah manusia yang normal. Dokter pun menjelaskan bahwa mereka bukan tidak mempercayai, tapi jika ada seorang penglihat, mereka pun bisa mengambil sampel darahnya dan dijadikan sebagai obat antibodi. Scene memperlihatkan dalam ruangan yang memperlihatkan beberapa ilmuwan yang bereksperimen dengan memberikan sampel darah dari penglihat kepada tikus. Dan film pun selesai. Ya, itulah video pembahasan film yang berjudul Bird Box Barcelona. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian dan nyalakan lonceng untuk video-video baru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di next video dan bye.